Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. di kesempatan video kali ini kira-kira kita akan membahas materi mengenai apa sih teman-teman? Apa hayo? Yang pastinya kita akan membahas mengenai pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan, emang apa aja sih yang dibahas terkait sumber daya alam di bidang kehutanan? Mari kita bahas. Kita akan membahas mengenai apa itu kehutanan dan pembagian kehutanan. Sifat dan tujuan hukum kehutanan, landasan sosiologis, filosofis, yuridis, undang-undang kehutanan. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai asas dan tujuan undang-undang kehutanan loh. Nah, itu dia yang akan kita bedah di video kali ini. Gimana? Pasti penasaran kan dengan pembahasan video ini? Jangan skip dulu ya videonya. Happy watching semua. Menurut Idris Sarong Almar, hukum kehutanan adalah serangkaian kaedah-kaedah atau norma-norma tidak tertulis dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Bagian hukum kehutanan. Hukum kehutanan terbagi atas dua bagian, yaitu hukum kehutanan tertulis dan hukum kehutanan tidak tertulis. Hukum kehutanan tertulis adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tentang hukum dan kehutanan. Contoh dari hukum kehutanan tertulis ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan pelaksanaan. Kedua, hukum kehutanan tidak tertulis. Hukum kehutanan tidak tertulis ini tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal. Contohnya adalah hak untuk menebang kayu, hak untuk membuka lahan di hutan, hak untuk mengembalakan ternak, dan hak untuk memungut hasil kehutanan. Sifat dan tujuan hukum kehutanan. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus yaitu lex specialis karena mengatur mengenai hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hutan dan kehutanan, maka hukum yang digunakan terlebih dahulu yaitu hukum kehutanan. Hukum kehutanan mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan, melindungi serta melestarikan hutan agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Landasan filosofis, bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan dunia harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab. Landasan yuridis. Yang pertama, pasal 33 Undang-Undang 1945. Yang kedua, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 Undang-Undang 1945. Sistematika Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang 1 tahun 1999, 17 bab, ayat 4, pasal peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Yang pertama, PP nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan bentukan dan fungsi kehutanan. Yang kedua, PP nomor 12 tahun 2010 tentang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan kehutanan. Yang ketiga, PP nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan. Yang keempat, PP nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka marga satwa taman nasional. Yang kelima, PP nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Masih banyaknya kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang kedua, deforestasi sebanyak 4.500
meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan harus mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi. Asas yang keempat yaitu asas keterpadu. Setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional sektor lain dan Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tujuan Undang-Undang Kehutanan terdiri dari: yang pertama, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Kedua, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Ketiga, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi, serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Dan yang kelima, menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.